Pernahkah kamu merasa seperti sedang berlari di tempat? Kamu berusaha, kamu mencoba, tapi rasanya tidak ada kemajuan. Jalan di depanmu seperti buntu, atau bahkan tak terlihat sama sekali. Kamu merasa stuck, seolah ada beban tak terlihat yang menahan langkahmu. Perasaan ini bisa sangat melelahkan, membuat kita ragu pada diri sendiri, bahkan sampai pada titik menyerah. Tapi, bagaimana jika perasaan stuck ini punya akar penyebab yang bisa kita identifikasi dan atasi? Mari kita bedah 5 hal umum yang sering kali bikin kita ngerasa stuck, dan bagaimana kita bisa keluar dari sana. Perasaan ini bukanlah takdir, ini seringkali adalah sinyal dari dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita lihat, kita pahami, dan kita ubah. Berikut 5 hal yang paling sering bikin kamu ngerasa stuck. Yang pertama, terjebak dalam zona nyaman yang semu. Zona nyaman itu seperti selimut hangat di pagi hari. Rasanya enak, aman, dan familiar. Tapi terlalu lama di sana bisa melumpuhkan. Kamu tahu, kamu harus berubah, harus mencoba hal baru, harus keluar dari rutinitas. Tapi rasanya takut akan ketidakpastian, takut gagal, atau bahkan takut sukses membuatmu memilih tetap di tempat yang sama. Meskipun sebenarnya kamu tidak bahagia. Kamu stuck bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu takut untuk melangkah keluar dari lingkaran yang sudah kamu kenal. Yang kedua, perfeksionisme yang melumpuhkan. Banyak dari kita mendambakan kesempurnaan. Kita ingin setiap langkah sempurna, setiap hasil tanpa celah. Tapi perfeksionisme yang berlebihan justru bisa jadi jebakan. Kamu jadi takut memulai karena khawatir tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Kamu menunda-nunda, menganalisis berlebihan, dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Ingat, done is better than perfect. Seringkali kemajuan kecil jauh lebih baik daripada menunggu kesempurnaan yang tak kunjung datang. Yang ketiga, membandingkan diri dengan orang lain. Di era sosial media ini, sangat mudah untuk terjebak dalam jebakan perbandingan. Kita melihat highlight hidup orang lain, kesuksesan, kebahagiaan, pencapaian, dan merasa diri kita jauh tertinggal daripada mereka. Kita lupa bahwa setiap orang punya perjalanan dan tantangannya masing-masing. Perbandingan ini bukan hanya bikin kamu merasa tidak cukup, tapi juga mengalihkan fokus dari potensi dan keunikan yang ada di dalam dirimu. Kamu jadi stuck karena terus melihat ke samping, bukannya ke depan pada jalurmu sendiri. Yang keempat, kurangnya tujuan yang jelas atau terlalu banyak pilihan. Bayangkan, kamu naik taksi tapi tidak tahu mau kemana. Kamu akan berputar-putar tanpa tujuan, kan? Hidup juga begitu. Jika kamu tidak punya tujuan yang jelas, arah yang pasti, kamu akan mudah merasa stuck. Di sisi lain, terlalu banyak pilihan juga bisa melumpuhkan. Saya mau ini, itu, dan yang itu juga. Tanpa prioritas, kamu jadi bingung harus mulai dari mana, dan akhirnya tidak mulai sama sekali. Yang kelima, beban ekspektasi. Entah itu dari orang lain dan juga dari diri sendiri. Kadang kita merasa stuck bukan karena kita tidak mau bergerak, tapi karena kita terlalu terbebani oleh ekspektasi. Entah itu ekspektasi dari orang tua, teman, masyarakat, atau bahkan ekspektasi yang kita ciptakan sendiri yang tidak realistis. Kita berusaha memenuhi standar orang lain atau standar sempurna yang kita impikan, sampai lupa apa yang sebenarnya kita inginkan. Beban ini bisa sangat berat, membuat kita takut mengecewakan, dan akhirnya memilih untuk tidak bergerak sama sekali. Merasa stuck itu tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Tapi ini juga bisa jadi momen penting untuk refleksi diri. Ini adalah kesempatan untuk berhenti sejenak,
melihat ke dalam diri, dan mengidentifikasi apa yang sebenarnya menahanmu. Ingat, kamu punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Mungkin kamu perlu mengambil resiko kecil, mematikan notifikasi media sosial, dan fokus pada dirimu sendiri. Atau kamu hanya perlu berani menetapkan tujuan yang benar-benar kamu inginkan. Ketika kamu merasa stuck, tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk sedikit melonggarkan ikatan ini? Bahkan, langkah sekecil apapun, asalkan konsisten dan ke arah yang benar, akan membawamu keluar dari rasa stuck itu. Kamu tidak sendirian, kita semua pernah merasakannya. Dan yang terpenting, kamu bisa keluar dari sana. Apa satu hal yang akan kamu lakukan hari ini untuk melepaskan dirimu dari rasa stuck itu? Ayo kita berjuang bersama-sama.